Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di video kali ini kakak akan membahas soal persiapan UTBK Kimia 2022 yang soalnya kakak ambil dari soal asli UTBK 2021. Ini merupakan bagian yang kedua ya. Soalnya masih kakak ambil dari buku Wangsit Om Jero. Kalau adik-adik mau beli, linknya ada di deskripsi ya. Soal yang pertama, sebanyak 3 mol padatan Fe2O3 direaksikan dengan 6 mol C menurut reaksi berikut. 2 Fe2O3 ditambah 3 C menghasilkan 4 Fe ditambah 3 CO2. Ketika terbentuk 3 mol gas, jumlah semua padatan dalam campuran reaksi adalah... Kalau adik-adik ketemu soal seperti ini, ada persamaan reaksinya, pastikan dulu reaksinya itu udah setara atau belum ya. Syarat reaksi setara, jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan. Di kiri, Fe-nya ada 2 dikali 2, 4, di kanan 4, pas. O-nya 2 dikali 3, 6, di kanan 3 dikali 2, 6. C-nya 3, di kanan juga 3. Jadi ini udah setara ya. Selanjutnya kita tulis persamaan reaksinya. 2 Fe2O3 ditambah 3C menghasilkan 4 Fe ditambah 3 CO2. Terus kita lihat apa yang diketahui ya. Sebanyak 3 mol padatan Fe2O3 direaksikan. Berarti itu posisinya Fe2O3 belum diapa-apai ya. Posisinya itu ada di mula-mula. Kalau persamaan reaksi itu kan ada mula-mula, terus bereaksi, satu lagi sisa ya. Kalau reaksinya kesetimbangan, setimbang. MBS atau MRS atau MTS terserah ya. Yang ini mula-mula bereaksi sisa ya. Kalau MRS mula-mula reaksi sisa, kalau MTS mula-mula terurai sisa. Sama aja ya prinsip perhitungannya nanti. Terus kita lihat lagi 3 mol padatan Fe2O3 ini ya, 3 mol. Kemudian direaksikan dengan 6 mol C. 6 mol C. Kemudian Fe sama CO2 ini kan hasil, berarti belum terbentuk apa-apa ya. Selanjutnya ketika terbentuk 3 mol gas. Nah, yang gas yang mana? Berarti di sini melihat fasenya ya. Kita tulis fasenya atau wujudnya. Ini S solid atau padat ya. Ini S juga, Fe-nya S juga, CO2-nya gas atau G. Ketika terbentuk 3 mol gas berarti pada saat bereaksi CO2-nya itu posisinya adalah 3 mol ya. Jumlah semua padatan dalam campuran reaksi adalah, nah jumlah semua padatan. Berarti di sini yang ditanya adalah Fe2O3, C dan Fe pada saat bereaksi, bukan pada saat sisa ya. Jadi yang kita anggap sebagai patokan adalah CO2. Oke, nah karena yang kita anggap sebagai patokan ini terdiri dari 1 mol zat, maka kita langsung pakai perbandingan koefisien ya. Kalau nanti seandainya CO2 ini tidak ada diketahui, maka kita pakai reaksi pembatas gitu ya. Kalau 1 mol diketahui sebagai patokan, pakai perbandingan koefisien. Kalau 2 mol yang diketahui, pakai reaksi pembatas. Habis itu dapat reaksi pembatasnya, baru pakai perbandingan koefisien. Jadi kalau pakai perbandingan koefisien baik mol atau volume itu rumusnya sama ya. Di sini kita pakai mol. Jadi rumusnya mol yang ditanya itu sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien diketahui dikali mol yang diketahui. Jadi kita masuk ke mol Fe, koefisien yang ditanya. Koefisien ditanya berarti koefisien Fe itu ada 4 ya. Koefisien yang diketahui ini yang jadi patokan ya, CO2, berarti CO2 koefisiennya 3. Dikali mol CO2 ini 3. 4 per 3 dikali 3. 3 sama 3 habis, berarti Fe-nya 4 mol. Oke, selanjutnya ke C. Nah, C di sini kita lihat aja, kan koefisiennya sama-sama 3. Berarti tanpa kita cari pun dapatlah itu molnya 3 mol.
Kalau mau pakai perbandingan koefisien ditanya 3, koefisien yang diketahui 3 per 3 kali mol yang diketahui 3 per 3 1 dikali 3 sama ya. Kemudian Fe2O3 berarti di sini koefisien yang ditanya koefisien Fe2O3, maka 2 per koefisien yang diketahui koefisien CO2 itu 3 dikali mol yang diketahui mol CO2 3 sama dengan 3 sama 3 nya habis, tinggallah 2 mol ya. Kak, kalau seandainya Fe udah dapat, boleh nggak kami pakai perbandingan Fe? Boleh, cocokkan aja. Yang ditanya itu koefisiennya 2, berarti kita pakai yang diketahui Fe. 2 per 4 dikali mol Fe juga. 2 per 4 itu setengah dikali 4, 2. Sama ya, yang penting selaras dia ya, koefisien yang digunakan dan mol yang digunakan sebagai pembandingnya. Oke, sampai sini selesai. Kita tinggal jumlahkan semua padatannya. Berarti total padatannya itu kan yang Fe2O3 C sama Fe ya, 2 ditambah dengan C-nya ada 3, kemudian Fe-nya ada 4. 2 tambah 3, 5 tambah 4 sama dengan 9 mol. Maka jawabannya adalah A ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Suatu senyawa mempunyai massa molar 562, mengandung 20,1 gram merkuri dan 8 gram brom. Jika ArHg sama dengan 201 dan Br80, rumus molekul senyawa tersebut adalah. Nah, di sini ada beberapa istilah massa molar. Massa molar ini adalah nama lain dari Mr atau Ar ya. Karena di sini adalah senyawa, maka ini adalah Mr ya, massa molarnya. Mengandung 20,1 gram merkuri, merkuri itu Hg, kemudian brom 8 gram itu Br. Jika ArHg 201 dan Br80, rumus molekul. Oke, sebelum dapat rumus molekul, kita cari dulu rumus empiris ya. Oke, rumus molekul, rumusnya apa? Rumus molekul itu sama dengan rumus empiris dikalikan dengan N, dimana nanti pada rumus molekul ini kita masukkan data Mr-nya ya. Berarti supaya dapat rumus molekul kita cari dulu rumus empirisnya. Nah, cara mencari rumus empiris itu adalah, ini pelajaran kelas 10 juga ya. Kita membandingkan persennya ya, persen A atau nanti gram A dibagi dengan ARA. Terus dibandingkan lagi persen B atau nanti gram B dibagi dengan ARB. Ini dan seterusnya ya. Bandingkan tergantung berapa unsur yang diketahui. Oke, kita masukkan aja di soal diketahui gramnya ya. Berarti kita buat di sini gram Hg-nya per ArHg dibanding dengan gram Br ya, brom per Ar bromnya. Gram Hg ini ya 20,1 per ArHg ini 201 dibanding dengan gram Br ini ya 8 gram, 8 per ArBr 80. Selanjutnya ini kita sederhanakan ya. Ini 8 sama 80 1 per 10 kan. Terus ini 20,1 201. Ini kalikan 10, 201 per 2010. Berarti sama ya, ini juga 1 per 10. Berarti sama angkanya, maka perbandingannya 1 sama 1. Hg-nya 1, Br-nya juga 1. Inilah dia rumus empirisnya ya. Nah, setelah itu rumus empirisnya itu kita masukkan kemari. Sama dengan Hg Br dikali N. Nah, N-nya ini bisa aja 1 ya. Kalau 1 berarti rumus empiris sama dengan rumus molekul. Bisa aja 2, 3, dan seterusnya. Mr-nya kan diketahui 562.
Oke. Nah, kalau 562 berarti kan kalau 1 nggak mungkin, karena kalau 1 aja berarti kan MR-nya HG sama BR 201 tambah 80 masih 200-an. Kalau 2 berarti HG2 BR2. Nah, ini ya. Kalau 3 HG3 BR3, tapi tidak ada pilihannya. Berarti kemungkinan jawabannya adalah D. Kita buktikan ya. Jadi nanti kalau misalnya mau cepat langsung aja seperti itu. Ini kan dimasukkan data MR-nya. ARHG 201 ditambah ARBR 80 ini dikali N. 562 sama dengan 201 tambah 80 281 kali N kan, maka N-nya dapat 2 ya, berarti kan tinggal dikali 2 aja. HG BR ini N sama dengan HG BR, N-nya masukkan 2, maka rumus molekulnya itu HG-nya jadi 2, BR-nya jadi 2. Jawabannya D kan, pas ya. Jadi seperti itu triknya ya. Kalau MR-nya udah mendekati ini tadi, berarti memang HGBR. Cuman kan ini jauh kali, ini masih 200-an, ini 500-an. Oke, paham ya bagaimana mencari rumus molekul. Kita ke soal selanjutnya. Perhatikan konfigurasi elektron 3 unsur periode ketiga berikut. Urutan atom berdasarkan kenaikan energi ionisasi pertama adalah. Nah, ini ketiga unsurnya sama-sama terletak periode ketiga ya. Periode itu kan ditentukan dari kulit ya, atau N-nya ya, kulit. Jadi ini semua kulit paling tingginya adalah 3. Makanya periode ketiga. Nah, jadi kalau mau mengurutkan sifat-sifat periodik unsur, di sini energi ionisasi yang ditanya ya, kita harus tentukan dulu letak unsur-unsur tersebut di tabel periodik. Cara menentukan letaknya itu adalah dengan mencari golongan dan periodenya ya. Di sini soalnya udah diketahui periodenya, maka tinggal kita cari golongannya. Golongan itu kan apa? Kalau golongan itu elektron valensi ya. Jadi ada 3 bentuk nanti jika berakhir di S. Ini kan konfigurasi secara subkulit ya. Ini golongan A. Ini untuk 1A dan 2A. Jika berakhir di S sama P, ini juga golongan A. Satu lagi berakhir di S sama D, ini golongan transisi atau golongan B ya. Ini semua berakhir di S sama P, berarti semua golongan A. Kita lihat aja jumlah elektronnya pada subkulit S dan P ya. Di S ada 2, di P ada 2. Berarti 2 tambah 2, 4, golongan 4A ya. Kemudian untuk unsur P, di S ada 2, di P ada 3. Berarti golongannya itu 2 ditambah 3 ya, 5A. Yang unsur S, di S ada 2, di P ada 4, berarti golongannya 2 ditambah 4, 6A ya. Jadi kalau diurutkan ini letaknya udah berurut ya. Kita buat di sini Si lebih dahulu, golongan 4A kan. Kemudian selanjutnya ada P di golongan 5A, selanjutnya ada S di golongan 6A. Mereka ini semua berada di periode yang sama ya, periode ketiga. Selanjutnya udah kita tentukan letaknya pada tabel periodik. Kita bahas ini yang sifat periodiknya ya. Ada cara cepat untuk menghafal sifat periodik ya. Masih ingat adik-adik pelajaran kelas 10 juga ya. Ada 2 itu cara menghafalnya. Nah, sifat yang pertama itu ini kalian ingat terus ya, ada lora, positif, rebas. Oke. Nah, ini bisa dari atas ke bawah dalam satu golongan, kemudian bisa dari kiri ke kanan ya, dalam satu periode. Sifat yang pertama ini dari kiri ke kanan dalam satu periode berkurang, kemudian dari atas ke bawah dalam satu golongan bertambah ya. Ini tadi periode, kiri ke kanan, kemudian yang atas ke bawah ini adalah golongan.
Nah, apa aja lora positif rebas? Lo-nya itu adalah logam, kemudian Ra-nya itu adalah radius atau jari-jari ya, jari-jari atom. Kemudian positifnya itu adalah keelektropositifan, Re-nya itu adalah reduktor, kemudian basnya itu adalah basa ya. Ini sifat yang pertama. Jadi di sifat yang pertama ini belum ada kelihatan sifat energi ionisasi. Kemudian sifat yang keduanya di sini ada piano min as ya. Ini kebalikan dari sifat yang pertama, dari kiri ke kanan dan atas ke bawah ya. Kalau ini tadi lora positif rebas kiri ke kanan berkurang, piano min as kiri ke kanan bertambah, atas ke bawah berkurang. Itu ya. Nah, apa aja itu? PI ini adalah potensial ionisasi atau energi ionisasi. Kemudian A-nya ini adalah afinitas elektron. Terus N-nya ini non-logam. O-nya oksidator. Negatifnya ke elektronegatifan, dan asnya lawan basa ya, asam. Oke, jadi energi ionisasi dapat kita lihat pada sifat periodik yang kedua. Maka kalau kita buat dalam bentuk seperti ini, mereka kan satu periode. Jadi dari kiri ke kanan itu semakin bertambahlah dia energi ionisasinya. Jadi kan yang ditanya urutan atom berdasarkan kenaikan energi ionisasi. Dari kiri ke kanan semakin bertambah, berarti urutannya itu Si, P, sama S ya. Maka jawabannya adalah A ya. Oke, soal selanjutnya, unsur berikut yang memiliki energi ionisasi paling kecil adalah masih seputar energi ionisasi ya. Jadi, langkah awalnya tadi kan kita tentukan dulu letak unsur itu pada tabel periodik, yaitu meliputi golongan dan periodenya ya. Supaya lebih gampang, unsur-unsur yang berada di nomor atom 20 ke bawah itu bisa kalian konfigurasikan pakai 28, karena itu udah pasti golongan A ya. Jadi yang A sampai D bisa kita pakai konfigurasi kulit, yaitu yang KLMN ya. Ini O nomor atomnya 2, berarti 2 ya kan. R itu 11 2 8 1, T 19 2 8. 9 kan nggak boleh jadi elektron valensi, berarti 9-nya kita pecah jadi 8 sama 1. 17X 2 8 7. Nah, ini Z36 barulah pakai 1S2. Tapi kalian kalau udah hafal golongan A, ini sebenarnya 36 ini nomor dari unsur golongan 8A ya. Kita cek. Jadi dia kalau 36 1S2, 2S2, terus 2P6 ya kan? Terus S ya 3S2, terus 3P6, baru 4S2, kemudian muncullah yang 3D ya, 3D10. Ini udah 2, 8, 10, 12, 18, 20, 30. Berarti kurangnya berapa lagi? 6 lagi kan, supaya 36. Oke, sekarang kita tentukan periode dan golongannya ya. Nah, periode kan tadi jumlah kulit. Kalau misalnya pada konfigurasi KLMN itu jumlah kulitnya melihatnya gini, 1, 2. Berarti dia ada di periode kedua. Yang R ini jumlah kulitnya 1, 2, 3. Berarti periode ketiga. Yang T 1, 2, 3, 4. Berarti periode keempat. Yang X 1, 2, 3. Berarti periode ketiga. Nah, kalau yang Z, kalau seperti ini cara melihat jumlah kulitnya, lihat aja kulit yang paling besar ya. Berarti periode keempat. Selanjutnya golongannya ya, di O. Golongan itu elektron valensi. Nah, ini elektron valensinya 2 ya, berarti golongan 2. 2 apa kak? 2A, karena yang nomor atomnya 20 ke bawah itu semua golongan A. Makanya kakak bilang tadi nggak apa-apa kalau pakai konfigurasi KLMN.
Kemudian R11 ini 1, berarti dia golongan 1A. Terus T1 juga elektron valensinya, berarti sama ya, golongan 1A. Kemudian X elektron valensinya 7, berarti golongannya 7A ya. Nah, yang Z elektron valensinya tadi kan bisa S, kita lihat ya kan. Soal sebelumnya bisa S, SP sama SD. Jadi di sini ujungnya itu S sama P ya, tidak ada D sama P. Jadi yang dilihat adalah S sama P. Maka jumlahkanlah jumlah elektron pada S dan P. 2 tambah 6 itu 8, berarti golongannya 8A ya. Jadi udah dapat periode dan golongannya, kita tentukan posisinya di SPU. Lihatlah di sini ada periode 2, 3, dan 4. Jadi ini kan 2 ya, periode 3, 4. Ke bawah ya, golongan kan ke samping terus ya. 1A, 2A, 3A seperti itu. Golongannya ada yang 1A, kita buat di sini 1A. Terus ada yang 2A. Habis 2A ke 7A ya, lompat. Kita buat agak jauh sedikit. Rapat pun sebenarnya nggak apa-apa, karena kan nggak ada lagi kawannya. Kemudian 8A ya. Oke, yang pertama sih O, periode 2 golongan 2A. Ini O, ya kan, periode 2 golongan 2A. R, periode 3 golongan 1A. Ini periode 3 golongan 1A. Ini R. Terus T itu periode keempat golongan 1A, berarti di bawah R ya. Ini T. Kemudian X, periode 3 golongan 7A, sejajar R ya. Ini X. Kemudian Z, periode 4 golongan 8A, ini Z. Jadi ini dia ya, udah dapat posisinya ya. Kita tinggal tentukan bagaimana tadi sifat energi ionisasi dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Kita lihat itu sifat yang kedua. Jadi dari kiri ke kanan bertambah, dari atas ke bawah berkurang. Maka ini kiri ke kanan bertambah, atas ke bawah berkurang. Yang ditanya adalah unsur berikut yang memiliki energi ionisasi paling kecil. Nah, ini kelihatan kan tanda kurang dan tanda tambahnya. Jadi yang paling kecil energi ionisasinya adalah T ini ya. Energi ionisasi yang paling kecil. Jawabannya adalah C ya. T dengan nomor atom 19. Oke, jelas ya. Jadi kalau ada yang ditanya sifat periodik unsur yang lain, tetap caranya itu tentukan dulu letaknya pada tabel periodik. Kemudian hafalkan cara cepat menghafal sifat periodiknya ya. Jelas? Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.